Ustaz Dr. Haji Abdul Haji untuk bersedia memberikan speech yang luar biasa. Takbir, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Sekda yang sekaligus sebagai Ketua IPHI Belitung, Bapak Ketua Panitia, serta seluruh hadirin alim ulama yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua selalu dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengapa penanggalan Islam itu diberi nama Hijriyah? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, penanggalan Islam itu belum diberi nama. Para ahli sejarah sepakat bahwa penanggalan Islam diberi nama pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan waktu itu ada satu musyawarah. Ini penanggalan Islam ini mau dimulai dari mana? Apakah dari lahirnya Rasulullah? Apakah mulainya dari pertama kali diangkat menjadi nabi? Atau dimulai dari wafatnya Rasul? Atau dimulai dari hijrah? Maka para pakar, para ahli itu berdiskusi. Dan saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai kepala negara memutuskan penanggalan Islam diberi nama hijrah atau hijriyah. Kenapa? Karena di situ ada semangat perubahan. Bapak Ibu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Mekah melihat perkembangan dakwah ini kurang bagus. Kata anak sekarang tuh akselerasinya itu melamban gitu. Selama 13 tahun kurang berkembang. Bahkan Nabi sebenarnya pernah mencoba. Sebelum ke Madinah itu Nabi pernah mencoba hijrah. Ada yang tahu Nabi pernah nyoba hijrah kemana? Kemana? Habasyah. Yang langsung Nabi, kalau Habasyah betul, itu sahabat. Ini yang langsung Nabi nyoba pergi ke sana. Hadiahnya umroh, ketemu di Masjidil Haram. Taif itu kurang lebih 70 km dari Mekah. Dulu kalau mau ke Taif pakai unta seharian. Kalau sekarang kan 1,5 jam nyampe ke sana, ke Taif itu. Dan Taif itu daerah yang paling subur. Bapak Ibu, para jamaah haji, ya, Bapak Ibu haji, tentu ketika kita berhaji masih ingat ada sayur-sayuran, ya. Nah itu didatangkan dari Taif. Ada mentimun, ada buncis, ada kangkung, ada sosin. Jamaah nanya, Ustadz ini dari mana? Dari Taif. Nah, baginda Rasulullah pernah datang ke Taif. Tapi begitu sampai di Taif, beliau dilempari batu sambil diteriaki Majnun, Majnun, Majnun. Majnun itu artinya orang gila. Kebayang nggak Bapak Ibu? Baginda Nabi datang disebut orang gila, dilempari batu. Dari sekian lemparan batu ada yang kena ke pelipisnya, berlumuran darah Nabi. Lalu Nabi menyelamatkan diri di sebuah perkebunan anggur. Saat itu Nabi berdoa, ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti, dan lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh.
Jadi Nabi mendoakan kepada orang yang melemparinya doa yang bagus. Ya. Pak Bupati, kalau saya kesini bukan dilempari batu, dijemput Pak, diajak makan sama Pak sekretaris ya, sama Pak Ketua Panitia, dijemput, diajak makan, dikasih hotel, besok mau diajak rekreasi, ya kan? Baginda Nabi datang dilempari batu, tapi apa yang keluar dari lisan beliau? Ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi soleh. Nah, biasakan kalau kita dihina orang, dinistakan orang, doakan. Kayaknya saya kalau datang ke sini sama Pak Ketua Panitia dilempari batu, balik lagi saya berdoa, ya Allah, hancurkan mereka, ratakan mereka dengan tanah, ya Allah, jangan sisakan mereka di muka bumi. Mungkin kalau saya mah begitu, tapi baginda Rasulullah itu, ya Allah, ampuni mereka. Makanya Pak Bupati tadi memulai dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena Nabi itu memulai akhlak dengan dirinya. Jadi Bapak Ibu, hijrahnya Nabi itu sebenarnya upaya supaya lebih bagus gitu loh. Makanya yang namanya hijrah itu bergerak ke arah yang lebih bagus. Kalau ada bapak yang di belakang, kok nggak jelas ini ya suaranya ya, nggak jelas nih, bapak pindah ke depan. Itu namanya hijrah, karena mencari situasi yang lebih bagus. Tapi mungkin ada bapak yang di depan, kok ini ngantuk banget ya, pindah ke belakang. Ya, terus jadi begini aja di belakang. Itu pindah nggak? Pindah. Disebut hijrah? Bukan, karena bukan ke arah yang lebih bagus. Jadi yang namanya hijrah itu ada satu perpindahan, pergerakan ke arah yang lebih bagus. Jangan ada yang tersinggung ya, ada contoh yang lain. Berat badan ibu apa bapak contohnya ya yang enak ini. Ya, berat badan ibu itu kata dokter, Bu, ini berat badannya udah berlebihan, Bu. Sampai baju juga sudah tidak ada yang ukurannya, Bu. Jadi gimana, Dok? Ibu harus nurunin berat badan. Berapa kilo? 10 kilo. Nah, ada perubahan dari 70 kilo menjadi 60 kilo. Hijrah bukan? Hijrah. Karena ada perubahan, tapi ke arah lebih bagus. Sementara ibu-ibu yang tadinya 50 jadi 70, ada perubahan, tapi bukan hijrah. Karena jadi nggak sehat. Jadi Bapak Ibu, inti dari hijrah apa? Terjadi perubahan ke arah yang lebih bagus. Itu inti dari hijrah sebenarnya. Makanya momentum seperti ini senang sekali diingatkan. Ya, semangat hijrah maksudnya semangat ke arah yang lebih soleh, semangat berubah ke arah yang lebih jujur, semangat berubah ke arah yang lebih dermawan. Nah, itu inti dari hijrah. Jadi hijrah itu merupakan cita-cita agung. Nah, orang itu berubah harus dimulai dengan cita-cita agung. Cita-cita agung ini dalam bahasa agama namanya azam. Apa Pak? Bukan ajam, azam pakai Z, azam. Ya, apa? Azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surat Ali Imran 159. Azam itu apa? Cita-cita agung, cita-cita besar. Jadi tidak mungkin Nabi hijrah ke Madinah kalau tidak punya cita-cita agung. Jadi perubahan itu harus dimulai dari cita-cita yang besar, cita-cita yang agung, cita-cita yang hebat. Kita ini Bapak Ibu disuruh untuk punya cita-cita besar, disuruh untuk punya cita-cita hebat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha 'alal jannah." Kalau kau minta surga, minta firdaus, surga tertinggi. Berarti ideal nggak? Ideal.
Jadi jangan gini, ya Allah beri saya surga, kelas melati juga nggak apa-apa ya Allah. Saya mah di halamannya juga udah cukup ya Allah. Pokoknya mah saya mah bisa lihat surga juga udah alhamdulillah ya Allah. Nggak boleh gitu. Kata Nabi SAW, kalau kau minta surga, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus, fa innaha a'lal jannah, karena itu surga yang paling tinggi. Berarti itu apa? Kita harus selalu punya cita-cita hebat, punya cita-cita agung. Coba Bapak Ibu perhatikan, semua doa itu agung, karena doa itu representasi perwakilan dari cita-cita. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri hamba bahagia dunia, ya Allah beri hamba bahagia akhirat, jauhkan hamba dari azab. Itu cita-cita agung. Dunia bahagia, akhirat bahagia, lepas dari azab. Ideal, Pak. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini harus punya cita-cita yang agung. Bapak Ibu tahu asal-usul doa ini? Kenapa? Jadi Nabi melihat ada orang yang melarat sekali. Saking melaratnya mengundang perhatian Nabi. Makanya kalau ingin mengundang perhatian harus ekstrim. Kalau melarat, melarat banget. Kalau kaya, kaya banget. Jadi ekstrim gitu ya. Saya itu jadi dosen hanya kenal dua, mahasiswa yang pinter-pinter banget atau yang bodoh-bodoh banget. Nah itu saya kenal. Mahasiswa yang pinter enggak, bodoh enggak. Nah susah saya mengenalnya. Jadi memang kalau ingin dikenal tuh harus ekstrim. Harus ekstrim, bodoh-bodoh banget atau pinter-pinter banget. Di sini ada yang jadi guru. Kita kalau jadi guru di kelas, yang kita tahu murid yang paling nakal atau murid yang paling berprestasi gitu loh ya. Nah gitu. Mahasiswi juga begitu. Saya tahunya mahasiswi yang paling cantik dan paling pintar. Nah gitu. Gitu enggak Pak Bu? Nah jadi maksud saya apa? Nabi melihat orang yang melarat. Saking melaratnya Nabi bertanya, kenapa kamu mengalami kondisi ini? Orang itu menjawab dengan penuh percaya diri. Sahabat itu menjawab dengan penuh percaya diri. Ya Rasulullah, saya mengalami kemelaratan ini karena doa saya. Kata Nabi, memang kamu berdoa apa? Saya berdoa begini, ya Allah berikan saya kemelaratan dunia, beri saya kesengsaraan dunia, asal saya diberi kebahagiaan akhirat ya Allah. Beri saya kesengsaraan dunia dan beri saya bahagia akhirat. Jadi dia minta apa Bu? Pak? Bahagia akhirat dibayar dengan sengsara dunia. Apa kata Nabi? Maukah aku tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu? Mau nggak aku tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu? Maka turun Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Nabi, kamu tidak perlu minta sengsara dunia untuk bahagia akhirat. Minta bahagia dunia, minta bahagia akhirat. Gitu. Ya. Makanya ada adik-adik di sini yang belum menikah, kalau cari jodoh itu yang ideal. Cari wanita cantik, ya, pinter, solehah, anak tunggal, ibu bapaknya udah tua banget dan ibu bapaknya kaya banget gitu. Ini untuk adik-adik yang belum menikah ya. Ini adik-adik di sini ada yang belum menikah ya. Jadi cari wanita itu yang cantik. Kalau cantik kan kita bawa ke undangannya juga pede kan. Cari yang cantik, yang pinter ya gitu, yang solehah, anak orang kaya, ibu bapaknya udah tua banget dan dia tuh anak tunggal. Nah itu. Jadi ideal tidak? Nah ideal. Jadi artinya hidup itu kudu mencari yang bagus, yang ideal. Kita dalam berkeluarga, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami istri yang solehah, pasangan hidup yang soleh, anak-anak yang soleh. Ujungnya dong, lihat ujungnya. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami imam bagi orang takwa. Perhatikan, bukan ya Allah jadikan kami orang takwa, bukan, imamnya orang takwa. Ideal tidak? Nah jadi sebenarnya semua doa itu mengajari kita ideal. Nah jadi perlu diingat, kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Ada sebuah idealitas, bahwa
Islam itu harus berkembang ke seluruh bumi, ke seluruh penjuru bumi. Dan Nabi melihat perkembangan dakwah di Makkah itu kurang bagus. Akhirnya beliau mencoba ke Taif, dan akhirnya Allah memberikan jalan, beliau hijrah ke Madinah. Dan begitu hijrah ke Madinah, dalam waktu 10 tahun seluruh penduduk Madinah sudah Islam, kota Mekah sudah ditaklukkan. Bahkan ketika beliau mau wafat, Romawi sebagiannya sudah ditaklukkan. Itu isyarat apa? Bahwa kesuksesan itu dimulai dari cita-cita agung, cita-cita besar, cita-cita hebat. Dan ini ruh yang ditangkap oleh Sayyidina Umar bin Khattab saat itu sebagai khalifah. Sudah, penanggalan hijrah, penanggalan Islam diberi nama hijrah, atau kemudian jadi kita sebut hijriah. Nah, itu asal usulnya. Saya menyebutkan ruhnya dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam kehidupan itu pertama kita harus punya cita-cita agung, punya cita-cita hebat. Tapi cita-cita saja nggak cukup. Kita belajar dari baginda Rasulullah, beliau punya cita-cita agung. Beliau bayar dengan segala tahapan-tahapan yang harus dilewati. Kita pun ketika punya cita-cita agung, pertama kita harus melewatinya dengan keikhlasan. Itu yang pertama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi hidup ini harus dengan penuh keikhlasan. Kalau orang ikhlas itu dapat pujian, alhamdulillah. Dapat hinaan, dia sabar, ya. Kemudian dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, hati-hati, handphone itu bisa menyebabkan kita menjadi tidak ikhlas. Begitu ibu tadi malam tahajud, difoto si sajadahnya, dijadikan DP di WA, terus ada tulisan, alhamdulillah tadi malam hamba bisa tahajud, terima kasih ya Allah. Apa perlu gitu? Apa perlu tadi malam kita tahajud ditulis gitu ya? Begitu khotam Al-Quran, difoto Al-Qurannya, jadiin DP, terus ditulis, alhamdulillah hamba bisa khotam di bulan Muharram ini Al-Quran, semoga berkah ya Allah. Pertanyaannya, apa perlu? Kenapa? Hati-hati, kata firman Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai sedekahmu, amal baikmu itu rusak dengan pamer atau menyakiti orang lain. Nah, jadi yang pertama, kalau kita ingin mencapai cita-cita agung, mulai dari ikhlas, ya. Ikhlas. Ada ibu-ibu yang masak untuk suaminya, ya, selama 15 tahun berumah tangga, satu patah kata pun tidak pernah ada pujian dari suaminya. Makasih mah, makanannya enak. Suami ibu suka muji nggak, Bu? Enggak? Oh, nggak apa-apa. Ya. Suami ibu suka berterima kasih nggak? Oh, enggak? Oke. Nggak apa-apa. Nggak usah kemudian ditulis di WA status gini, ayah meninggal peka. Nggak usah. Ayah meninggal peka. Mama capek-capek bikin ketupat meninggal peka. Ya. Terus ada juga yang nulis, mana terima kasihnya? Nggak usah juga gitu loh. Kenapa? Karena kita ini dalam hidup mulai dari keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus itu saat kita melakukan seluruh aktivitas, satu dasarnya ikhlas. Yang kedua, cita-cita agung itu akan kita lewati satu dengan ikhlas. Kalau boleh saya umpamakan tangga pertama adalah ikhlas. Tangga yang kedua adalah ilmu. Kita kudu banyak belajar. Karena yang namanya manusia itu oleh Allah diberi akal. Dan akal manusia itu unik. Makin sering dipakai makin bagus.
Makanya banyak orang yang udah sepuh, sudah usia 80 belum pikun karena ternyata rajin dipakai untuk baca. Jadi otak itu Pak Bu makin sering dipakai makin bagus. Makanya di dunia pendidikan, karena mungkin namanya guru, dosen tuh kan lebih mengasah otak, maka guru itu sekarang pensiunnya 60 tahun. Betul nggak ya? 60. Kalau dosen, nah seperti saya, dosen itu pensiunnya 65 tahun. Karena pendidikan saya sudah doktor, maka saya dosen nih, 65 tahun. Tapi kalau nanti satu saat saya misalnya jenjangnya ke profesor, maka pensiunnya 70 tahun. Di dunia pendidikan begitu, profesor 70 tahun, dosen yang bergelar doktor itu 65 tahun, guru 60. Kalau pegawai negeri biasa atau BUMN atau ini berapa Pak Sekda? 58. Nah, 58. Ya. BUMN 56. Nah, Bapak Ibu, kenapa guru dosen lebih lama? Karena dianggap tiap hari ngajar, tiap hari berbagi ilmu. Jadi lebih banyak menggunakan akalnya. Jadi akal itu kalau sering dipakai makin bagus. Jadi jangan gini, Pak, kenapa nggak pernah baca buku? Takut otak cepet rusak. Enggak. Jadi otak itu makin sering dipakai makin bagus, ya, makin bagus. Istri saya punya nenek, umurnya 87 tahun, belum pikun Pak. Bahkan dia punya akun Instagram. Dia punya akun Facebook dan dia suka komen ya Instagram saya. Cucu-cucunya di komen ya gitu. Terus dia ngikutin berita. Dia ikuti. Umurnya 87 tahun, nggak pikun. Ternyata nenek dari istri saya ini pembelajar. Dia banyak baca buku, dia banyak mengikuti berita, dia rajin baca Quran. Jadi memang otak manusia mah gitu Pak. Makanya otak manusia mah makin sering dipakai makin bagus ya. Awas ya, jangan sampai kenapa nggak pernah baca Quran? Ih, takut otak cepet rusak. Salah. Justru itu makin bagus. Ya. Nah, walaupun ingat, sehebat-hebatnya manusia akan mengalami kepikunan, tapi jangan sampai terlalu cepat pikunnya. Di sini ada nggak ibu yang mengalami kepikunan prematur? Jadi masih muda udah pikun. Ada nggak di sini ibu-ibu yang gini manggil anaknya? Sebut saja anaknya teh Ani. Ani, sini nak. Ani. Anak datang. Apa mah? Tadi teh mama mau ngomong apa ya? Apa? Dah kamu dipanggil teh nih susah ada nggak yang di sini yang gitu? Ada? Yang jadi manggil udah gitu teh. Mama teh mau ngomong apa ya gitu? Ada juga yang menelpon ke suaminya. Kering. Assalamualaikum. Ayah apa mah? Apa ya mama teh tadi mau ngomong apa ya? Nah itu namanya kepikunan prematur, Bu, hati-hati ya. Itu ternyata terlalu banyak nonton drama Korea. Kalau terlalu banyak nonton sinetron, drama Korea, check and recheck, cross check, e-gossip, yang gitu-gitu ya. Nah otak nanti jadi cepat melemah gitu loh. Jadi kalau otak kita ingin bagus, baca Quran, dengerin nasihat, dengerin tausiah gitu. Nah itu ada ayatnya. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab. Alladzina yastami'unal qaul, orang yang suka mendengarkan nasihat, mendengarkan pembicaraan, fayattabi'una ahsana, dia ikuti kebenaran yang pernah didengarnya itu. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah, wa ulaika hum ulul albab, itulah orang yang berpikiran jernih. Nah, Ibu Bapak, jadi kalau kita ingin akal kita bagus, kudu sering dipakai. Jangan kebanyakan nonton drama Korea. Drama Korea itu kan 56 menit satu episode. Ya, satu sesinya ada 16 episode.
Apa? Oh, Bu, saya hafal tuh kan pengamat. Jadi kalau pengamat tuh kudu tahu, ya. Jadi satu sesi itu 16 episode kalau drama Korea itu. Kalau ada 3 sesi berarti 3 kali 16. Kalau cuma sesi biasanya maksimal 24 episode. Satu episode 53 menit, ada juga yang 56 menit. Itu drama Korea ya. Gitu. Sekedar pengetahuan saja. Nah, jadi maksud saya, kebayang nggak otak kita dipakai untuk nonton kayak begitu? Udah gitu nagih. Episode 1, episode 2, episode 3. Apa yang terjadi? Otak kita itu mengecil, Pak. Kenapa? Kita nggak berpikir. Bahkan ibu terbawa arus. Nangis ibu teh. Gitu kan. Menangisi karena di dalam cerita itu ada seorang mantu diusir oleh mertuanya, diusir oleh orang tuanya, tidak punya apa-apa, miskin, jadi orang jalanan. Ibu nangis. Padahal maaf, ibu teh lebih miskin daripada dia. Ya kan? Ibu teh lebih miskin. Dia mah punya kolam renang, rumahnya gede, punya mobil mewah. Terus ku ibu ditangisi dengan alasan kasihan, menderita sekali. Itu kan membuat otak kita mengecil, saudara-saudara. Gitu. Menjadi kita ini tidak realistis gitu loh. Nah, jadi cita-cita agung itu pertama harus kita pakai dengan niat yang ikhlas, yang kedua dengan banyak belajar. Nah, yang ketiga kita harus menapaki hidup dengan ahsanu amala, amal terbaik. Always the best, selalu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Jangan ngasal. Jangan ngasal. Kita harus selalu yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Ibu ketika bikin nasi goreng, yang terbaik. Platingnya, Bu, begitu udah bikin nasi goreng, ditata tuh. Ya. Tomatnya dipotong rapi, telurnya betul-betul telur mata sapi, ya kan ada juga yang pecak ya, yang pecah. Ini telur mata sapi. Terus si mentimunnya bentuknya love gitu. Jadi suami itu begitu lihat tertarik. Kan ada juga ibu-ibu kalau bikin nasi goreng tuh si katelnya, si tempat goreng tuh disimpan di meja makan. Lalu bilang, ayah, anak-anak, ayo sarapan. Jadi katelnya itu di meja makan. Nah, itu menjadi tidak ahsanu amala gitu loh. Ya, ahsanu amala. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus karyanya? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak akan nyaman begini duduk di kursi di gedung yang enak kalau panitia tidak melakukan amalan terbaik. Lakukan yang terbaik gitu ya. Bahkan saya dihubungi 2 bulan sebelum 3 bulan sebelum ya, 2 bulan sebelum sama panitia itu. Berarti kan itu terencana dengan bagus. 2 bulan sebelum sudah dihubungi, diatur jadwalnya begitu ya. Jadi kita ini memang dalam hidup harus selalu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya. Bapak Ibu ketika berhaji kan melakukan yang terbaik. Tawaf sunnah, tawaf ifadah, tawaf umroh, lakukan yang terbaik kan gitu. Kalau kita sholat juga kan lakukan yang terbaik. Tumakninah, Allahu Akbar, Sami Allah gitu kan. Kata Nabi, jangan sampai kamu mencuri dalam sholat. Tahu mencuri dalam sholat begini, Sami Allahu liman hamidah. Kebayang tuh? Sami Allahu itu. Robbana lakal hamdu tapi dahi sudah di bawah. Berarti kan terlalu cepat itu saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi apa? Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah, jadi cita-cita agung itu, Muharram itu saudara-saudara, Bapak Ibu, tahun hijrah itu memberikan kita motivasi untuk selalu punya cita-cita agung. Cita-cita agung ini kita lewati dengan tangga keikhlasan. Yang kedua dengan tangga ilmu. Yang ketiga dengan tangga amal soleh. Ya, amalan terbaik. Yang keempat dengan tangga syukur.
Dan kalau disebut syukur, maka harus disebut sabar. Karena syukur dan sabar itu bersebelahan. Coba lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap orang akan merasakan mati, tapi sebelum mati kami akan menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Jadi memang kebaikan dan keburukan itu bersebelah. Maksud saya jiwa syukur dan jiwa sabar itu bersebelahan. Nabi Sulaiman diberi ilmu yang banyak, diberi kekuasaan yang tinggi, ya, diberi harta yang berlimpah. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi ashkuru am akfuru. Ini karunia Tuhanku. Apakah aku syukur ataukah aku kufur? Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini ada saat menyenangkan, ya. Ibu coba perhatikan suami, ada saat menyenangkan, membanggakan, ya Bu ya. Tapi ada saat mengesalkan. Istri Bapak ada saat menyenangkan, ya. Lebih sering mengesalkan. Jadi selalu hidup ini ada ujian kebaikan, ujian keburukan. Coba lihat anak kita. Ada saat anak kita itu membanggakan, ada saat mengkhawatirkan, ada saat mengecewakan. Itu hidup. Life is never flat, katanya. Hidup itu nggak pernah datar. Naik turun, naik turun. Begitu naik, mentoknya disyukur. Begitu turun, mentoknya disabar. Nah, yang paling berat ketika orang itu diuji dengan penderitaan. Ibu, berat mana ujiannya? Suami yang kaya, pinter, ganteng, dermawan. Itu ujian bukan, Bu? Ujian punya suami pinter, dermawan, soleh. Itu ujian. Atau boleh juga ibu diberi suami yang udah mah bodoh, miskin, akhlaknya buruk. Berat mana Bu ujiannya? Berat yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Udah mah bodoh ya, miskin, pemarah, tidak pernah sholat. Emang salah ibu juga sih, kenapa mau nikah sama orang kayak gitu ya? Nah, tapi kan oke lah, karena itu sudah jadi suamiku. Itu ujian bukan? Ujian. Makanya ujian penderitaan itu, coba lihat di Al-Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang yang beriman sabar. Wasobiru, kuatkan kesabaranmu. Warobitu, waspada dari bisikan putus asa. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kamu bisa beruntung melewati ujian. Jadi hati-hati, kalau diuji itu kadang suka ada bisikan putus asa. Ada orang yang diuji dengan sakit, sebulan sabar, 2 bulan sabar, 5 bulan sabar, udah setahun ada bisikan putus asa. Dia ngomong sama anaknya, Neng, doain aja mama cepet mati, kasihan kamu ngurus mama. Nah, berarti bisikan apa? Putus asa. Hati-hati Pak kalau diuji sama istri ya. Setahun sabar, 2 tahun sabar, udah 5 tahun tuh ada ide apa ganti gitu. Nah, kan gitu. Itu bisikan putus asa. Apa ganti? Ganti apa tambah ya? Jadi kan ide. Itu tuh bisikan putus asa. Ya. Ibu diuji dengan suami yang tidak soleh. Setahun sabar, 2 tahun sabar, udah 3 tahun teh. Apa udah aja pisah ya, ganti, mungkin ada yang lebih bagus dari ini. Nah, yang namanya manusia itu suka ada bisikan putus asa. Makanya ketika diuji dengan penderitaan, isbiru sobiru robitu, sabar, kuatkan kesabaran, waspada dari bisikan putus asa. Karena itu kalau kita nengok orang sakit, kata Nabi, kalau kamu nengok orang sakit, beri harapan sembuh dan beri harapan dia panjang umur. Jadi misalnya ada teman saya sakit, kalau orang Sunda manggilnya akang, orang Jawa mas, Kang, sakit apa? Tifus. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Insya Allah akang sehat. Nanti bisa kerja lagi. Sehat lah. Nah, enak nggak? Enak.
Ada juga yang gini, kan sakit apa? Tifus. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Kalau tetangga saya mah meninggalnya hari ke-5. Tifus juga. Ini di Belitung itu yang meninggal karena tifus udah 7 loh. Saya teh khawatir akang yang ke-8. Walaupun bener jangan diomongin. Jangan, wah pas nengok tuh kayaknya kamu nggak ada harapan hidup deh. Ini wajah kayak gitu udah bengkak. Terus apa aja masalahnya? Iya saya teh gagal ginjal. Apalagi gagal ginjal harus cuci darah kan. Jarang yang panjang umur yang kayak gitu. Jangan diomongin ya. Tapi beri penguat gitu loh. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang semangat hijrah, semangat perubahan. Kalau bicara semangat perubahan, semangat agar kita punya cita-cita agung. Supaya cita-cita agung itu terwujud, tapaki dengan ikhlas, tapaki dengan ilmu, tapaki dengan kerja keras, tapaki dengan jiwa syukur dan sabar. Ada satu lagi, jalani dengan kebersamaan. Nah ini poin yang silih asih, silih asuh, silih asah, silih asih. Itu kebersamaan. Kenapa? Karena cita-cita agung tidak mungkin dijalani oleh satu orang. Enggak. Semuanya harus kompak. Harus membangun kebersamaan. Ya. Belitung ini luar biasa sekali. Ini akan hebat ketika seluruh warganya saling asah, saling asih, saling asuh. Itu yang di dalam Al-Quran dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Berarti suatu cita-cita agung tidak bisa dicapai sendirian. Harus ada kebersamaan. Acara seperti ini tidak mungkin bisa terwujud oleh satu orang, tapi banyak orang. Ada adik-adik yang menghadirkan marawis, ada bagian teknis yang mengatur sound systemnya, ada yang mengatur kursinya, ya, ada yang mengatur konsumsinya. Jadi berapa orang? Ketika kita sukses, katakan itu karena keberhasilan bersama, bukan karena kehebatan aku gitu loh. Ketika ada anak soleh, itu bukan karena hebat satu orang, tapi kompak. Makanya dalam kehidupan dari mulai rumah tangga sampai bernegara, ya, bukan karena kehebatan satu orang, tapi karena teamwork. Makanya rumah tangga hebat bukan karena ada superwoman, bukan karena ada superman, tapi ada super team. Jelas ya? Main bola itu bisa hebat bukan karena kehebatan satu pemain. Pemain depan, pemain belakang, pemain samping, termasuk kiper, kudu jadi teamwork yang bagus. Jadi sukses itu bukan karena kehebatan satu orang, tapi karena teamwork. Itu yang dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus menyadari bahwa semua kesuksesan itu karena ada unsur kebersamaan. Apalagi NKRI yang begitu luas. Ini adik-adik tahu nggak berapa luasnya NKRI? Ada yang tahu? ,5,6 juta kilometer persegi. Tahu lautannya berapa, Bu? 3,25 juta meter persegi, juta kilometer persegi. Daratannya berapa? Hanya 2, sekian juta kilometer. Jadi daratan kita dengan lautan lebih luas lautannya daripada daratannya. Makanya Indonesia itu disebutnya negara maritim. Kenapa? Lautannya lebih luas. Dan pulaunya menurut PBB kita ini berjumlah 16.000 pulau. Menurut PBB.
Dan pantai kita itu terpanjang di Asia. Berapa pantai kita ini kalau dari Aceh terus sampai ke Papua? Berapa panjang pantai kita? 108.000 kilometer. 108.000 kilometer. Jakarta Jeddah berapa kilometer? Berapa kilometer? Oh, belum pernah ngukur. Waktu ke Mekah nggak diukur, ya? Berapa kilo? Kalau sampai Madinah itu maksimal 9.000 kilo. Kebayang nggak? Jakarta Jeddah 9.000 panjang jauhnya tuh. Pantai kita 108.000 kilometer. Jadi sabaraha kalian ke Mekah? Sabaraha kalian? Sabaraha kali? Kebayang nggak? Kalau kita mau mengitari nih pantai dari nol di Aceh, terus kita menyusuri pantai Indonesia, itu teh 108.000 kilo. Ke Mekah saja 9.000 kilo. Jadi berapa? Banyak kan? Ya banyak teh berapa? Nah, kebayang nggak tuh? NKRI segitu luasnya. Butuh apa? Butuh kebersamaan, butuh jiwa lapang, butuh jiwa saling mengayomi, butuh jiwa saling menghargai, dan butuh suatu kelapangan hati untuk menghargai dan menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi ruh semangat dari Muharram ini, semangat dari hijrah ini, kita harus punya cita-cita agung. Cita-cita agung itu harus ditapaki dengan ikhlas, dengan belajar, dengan kerja keras, ya, kemudian dengan syukur dan sabar, dan dengan kebersamaan, dengan silih asah, silih asih, silih asuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ceramah itu nggak harus selama nonton drama Korea. Kan drama Korea mah satu episode 56 menit ya. Ya, kita nggak harus sampai 56 ya. Ini 50 menit saja. 50 menit juga udah capek banget ya. Kalau nonton, kalau denger ceramah mah. Kalau drama Korea mah kan nggak kerasa ya, sampai 3 episode, 4 episode gitu ya. Ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Sekda, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir hari ini, semoga kebersamaan kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada yang nutup doa atau saya? Oh ya, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita. Kita akhiri tausiah ini dengan memanjatkan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala kesalahan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami. Berikan rahmat dan cinta kasih kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemberi, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami semua anak-anak yang soleh, anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi jariah setelah kami berpulang kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Ya Allah,
Andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.